Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan belajar terlebih dahulu apa pengertian dari persamaan diferensial. Jadi, bab 1 ini pengertiannya terlebih dahulu, setelah itu kita ke karakteristik sama bagian-bagiannya PDB ya. Nah, karena untuk semester sekarang kalian menerima yang persamaan diferensial biasa dan itu merupakan dasar, dan nanti ada lanjutan dari persamaan diferensial parsial, di mana nanti yang kita diferensialkan atau turunkan itu lebih banyak turunannya. Jadi minimal 1 turunan, dan itu mungkin yang jarang temui paling ya minimal 2 turunan karena dia parsial. Sedangkan untuk yang PDB ini kita ke dasar terlebih dahulu ya. Nah, apa itu definisi dari persamaan diferensial? Jadi persamaan diferensial adalah di mana setiap persamaannya itu memiliki turunan atau diferensial. Jadi kata lain dari diferensial adalah turunan. Jadi semua persamaan yang memiliki turunan yang dapat didiferensialkan itu disebut dengan persamaan diferensial. Salah satu contohnya adalah ini. Jadi yang ini misalnya dy per dx ditambah 5x sama dengan 0, berarti dia turunan y terhadap x. Yang ini dz per dx min 3y sama dengan 2x, berarti dia diturunkan z diturunkan terhadap dx, begitu seterusnya. Bagaimana dengan ini? Nah, ini d kuadrat y per dx kuadrat plus 4dy per dx plus 5y sama dengan 0, berarti yang ini adalah diturunkan kedua kali. Jadi begitu, ini diturunkan 1 kali, begitu. Ini hanya mengulang di materi SMA dulu ya. Sedangkan bagaimana dengan definisi dan pengertian lainnya seperti variabel-variabel yang ada di contoh ini? Jadi salah satu contohnya misalnya variabel tak bebas. Apa itu variabel tak bebas? Jadi variabel yang nilainya bergantung pada nilai yang variabel bebas. Nah, misalnya ada di sini. Kalau misalnya saya kasih contoh tadi 1 sampai 4 ini, dia dy nomor 1 ya. dy per dx ditambah 5x sama dengan 0. Jadi variabel y diturunkan terhadap dx. Berarti variabel bebasnya adalah dy dan variabel tak bebasnya adalah dx. Atau dengan kata lain, jika kita mengingat pada sebuah pecahan, jika kita uraikan turunannya seperti ini persamaannya, untuk yang pembilang itu adalah variabel bebas, sedangkan untuk yang variabel tak bebas, sedangkan untuk penyebutnya dia adalah variabel tak bebasnya atau tidak terikat. Berarti di sini adalah variabel terikat, yang di sini adalah variabel tak bebas. Bebas gimana sih? Selanjutnya, untuk huruf y itu sering digunakan sebagai lambang variabel tak bebas, sedangkan huruf x itu sering digunakan sebagai lambang variabel yang bebas, x dan t. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini adalah tak bebasnya, ini bebas. Ini tak bebasnya, yang t besar adalah bebas, begitu. Biasanya itu yang penyebut itu adalah tak bebas, pembilang adalah bebas. Saya ulangi lagi. Untuk misalnya ini dz per dx min 3y sama dengan 2x, berarti variabel bebasnya adalah dx, variabel terikatnya adalah z. Variabel bebasnya adalah x, variabel terikatnya adalah z. Kalau yang ini berarti variabel bebasnya adalah t kecil, variabel terikatnya t besar. Yang ini variabel bebasnya adalah x, variabel terikatnya adalah y. Begitu pula seterusnya ya. Untuk yang kedua yaitu orde atau tingkat. Apa itu? Jadi kalau orde atau tingkat di persamaan diferensial adalah turunan tertinggi atau diferensial tertinggi tak bebas terhadap variabel bebasnya. Jadi yang dilihat adalah variabel tak bebasnya. Kalau misalnya di contoh ya, saya kasih tadi dy per dx ditambah 5x sama dengan 0, berarti variabel
tak bebasnya adalah X, begitu ya. Berarti karena di sini adalah pangkatnya 1, berarti ordenya atau tingkatnya adalah orde sama dengan 1. Kalau misalnya di sini yang dilihat dia D kuadrat Y per DX kuadrat, dilihat di sini dia variabel variabel bebasnya dia adalah DX kuadrat X kuadrat, berarti untuk ordenya atau tingkatnya adalah 2. Jadi sehingga dia memiliki orde atau tingkatan 2, sehingga dia diturunkan 2 kali, begitu ya. Jadi orde atau tingkat itu adalah turunannya, diturunkan berapa kali, yang paling besar yang dilihat. Untuk yang ketiga adalah derajat. Apa itu derajat di persamaan diferensial? Jadi derajat adalah derajat atau pangkat turunan tertinggi. Jadi misalnya yang ini dy per dx, dia adalah tingkat 1, derajatnya 1. Yang ini d kuadrat y per dx kuadrat, yang ini tingkat 2 tapi derajatnya cuma 1. Kenapa? Karena kalau derajat itu adalah turunannya dia dikurung, ntar lagi ya. Jadi dy per dx dikurung, dipangkatkan 2, jadi dua-duanya dikurung. Kalau yang bedanya orde sama derajat, kalau misalnya orde itu yang dilihat hanya variabel tak bebasnya, tapi kalau misalnya derajat dua-duanya terikat sama tak bebas. Jadi dy per dx yang dilihat, otomatis dua-duanya harus dikurung, dipangkatkan berapa itu derajat berapa, gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh yang ini d kuadrat y per dx kuadrat, itu adalah orde 2, tetapi di sini dikurung berapa? 2, sehingga derajatnya juga 2 ya. Gitu ya seterusnya. Dan yang keempat, persamaan diferensial linear. Apa itu persamaan diferensial linear? Yaitu suatu persamaan diferensial dengan suku linear dalam y dan turunannya. Jadi suku linear adalah suku berderajat 1, bukan perkalian dan bukan fungsi transenden. Apa itu fungsi transenden? Jadi fungsi transenden itu seperti trigonometri, logaritma, eksponensial. Jadi kalau misalnya persamaan diferensial linear itu ciri-cirinya yang dilihat dia cuma berderajat 1, bukan perkalian, sama fungsi transenden saja. Jadi misalnya seperti ini, dy per dx ditambah py sama dengan r. Ini merupakan PD linear. Sedangkan ini d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 3dy dx plus 4y sama dengan 2x, dia juga linear. Ini bukan derajat, ini orde. Terus selanjutnya y dy per dx ditambah xy sama dengan r. Ini PD tak linear. Kenapa? Di situ setelah mencoret persyaratan dari PD yang linear. Di mana PD linear? Dia bukan perkalian, tapi di sini ada fungsi yang dikalikan. Jadi dia tak linear. Nah, untuk yang kelima, apa itu persamaan diferensial biasa? Jadi persamaan diferensial dengan variabel bebasnya tunggal. Jadi variabel bebasnya itu tidak lebih dari 1. Dimana kalau misalnya parsial, persamaan diferensial parsial itu adalah persamaan diferensial dengan variabel bebasnya yang lebih dari 1 atau turunannya lebih dari 1 kali, seperti saya jelaskan tadi. Nah, jadi kalau misalnya ini dy per dx variabel bebasnya cuma x, yang ini variabel bebasnya cuma x, dan yang ke ini variabel bebasnya dia t dengan x, maka dia disebut dengan PD yang parsial. Sedangkan kalau yang ini adalah x dan y, maka dia parsial. Maka contoh yang nomor 1 sama nomor 2 itu adalah persamaan diferensial biasa.